Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Kunti. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam otot manusia dan kelainan gangguan dan penyakit pada otot. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak manusia dan hewan dan juga alat gerak pasif pada manusia yaitu berupa tulang. Nah, jika anak-anak ingin mempelajari materi tersebut kembali, link video tersebut Bu Guru sertakan pada deskripsi video kali ini. Jadi alat gerak manusia itu ada dua ya, yaitu berupa tulang, yaitu alat gerak pasif, dan otot yang disebut alat gerak aktif. Jadi kali ini kita akan membahas tentang otot. Jadi otot itu apa? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya seperti ini, saat kita menggerakkan lengan, otot lengan bagian atas ini mengalami relaksasi. Ototnya memendek, sedangkan otot lengan bagian bawah ini mengalami kontraksi. Jadi ototnya memanjang. Selanjutnya, fungsi otot secara umum untuk menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya ketika kita berjalan, mengangkat, memegang, menulis, dan lain-lain. Yang kedua adalah menggerakkan jantung. Jadi coba anak-anak pegang dada sebelah kiri, itu ada jeduk. Itu adalah otot jantung yang sedang bekerja secara terus-menerus. Otot jantung kita bekerja tanpa henti. Selanjutnya fungsi yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Dan macam-macam otot manusia itu ada tiga, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Selanjutnya fungsi otot pada manusia. Yang pertama, bergerak. Otot dalam tubuh berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja dan gerakan yang tidak disengaja. Jadi kita memiliki gerakan yang kita sengaja, yang kita perintahkan oleh otak, dan juga ada gerakan yang tidak disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contohnya gerak yang disengaja yaitu berjalan, membungkuk, memutar, memegang, mengangkat, dan lain-lain. Sedangkan gerak yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contohnya adalah bernapas, kemudian gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan juga detak jantung. Jadi jantung itu memompa darah tanpa kita sengaja. Dia bekerja sendiri, bekerja secara terus-menerus. Selanjutnya fungsi otot yaitu memberi dukungan dan mempertahankan postur tubuh. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya saat kita duduk dan berdiri, otot
Otot-otot itu melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang kita sehingga berada pada posisi yang tepat. Otot-otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menjaga suhu tubuh. Jadi mungkin anak-anak pernah ya kalau kedinginan tubuh kita itu menggigil. Jadi menggigil itu adalah respon yang tidak disengaja di mana otot-otot kita berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Selanjutnya macam-macam otot manusia. Ada 3 tadi ya, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, yang pertama adalah otot polos, yaitu otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya meruncing dan mempunyai satu sel inti. Selanjutnya, ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam seperti hati, lambung, usus. Jadi ketika kita makan, makanan yang masuk ke lambung itu dicerna oleh lambung, yang lambung itu digerakkan oleh otot polos. Selanjutnya, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Jadi inti selnya ada di tengah. Pergerakan dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya yang kedua adalah otot lurik. Adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Jadi yang menempel di tulang-tulang kita, di rangka tubuh kita adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Kenapa? Karena otot lurik menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik yaitu bentuk silindris dengan garis gelap dan terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen myoglobin dan inti sel yang berada di tepi. Ini. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap dan terang dan inti sel yang berada di tengah. Jadi otot jantung itu perpaduan antara otot polos dan otot lurik ya. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian ciri-ciri otot jantung. Berbentuk silindris,
terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Jadi otot jantung kita itu bekerja secara terus-menerus. Berbeda dengan otot lurik ya. Tadi otot lurik itu mudah lelah. Jadi otot lurik tidak bekerja terus-menerus seperti otot jantung. Selanjutnya, macam-macam gerak otot. Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, meluruskan siku, dan meluruskan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Seperti ini gambarnya. Gerak menekan ke bawah. Kemudian yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Seperti ini gambar gerak memutar lengan. Yang keempat adalah gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Ini gambar gerak menjauhkan. Kemudian yang kelima adalah gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Seperti ini tadi ya, gerak memutar lengan. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Ini contohnya, gambar gerak mendekatkan sumbu tubuh. Dan yang ketujuh, gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan membengkokkan lutut. Seperti ini contoh gambar membengkokkan lutut. Selanjutnya, macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Yang pertama adalah hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Contohnya yang sering kita lihat, mungkin anak-anak pernah melihat atlet binaragawan Adera ya, ototnya besar, tidak seperti otot kita. Itu karena terjadi kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi dia sering mengangkat besi, tujuannya untuk membentuk otot. Kemudian kelainan yang kedua adalah atrofi. Atrofi itu kebalikan dari hipertrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Selanjutnya, stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak atau secara tiba-tiba. Bisa juga karena salah gerak. Kemudian kelainan yang keempat adalah tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang. Jadi itu terjadi misalnya kita luka, kemudian terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Jadi kalau misalnya kita luka itu harus segera dibersihkan dari tanah, debu, atau besi yang berkarat misalnya, itu kita bersihkan menggunakan alkohol. Selanjutnya yaitu distrofi, adalah kelainan pada otot yang biasanya terjadi pada anak-anak atau balita karena adanya suatu penyakit atau kecacatan sejak lahir.
di mana cara kerja ini menyebabkan gerakan yang kacau, sehingga ujung tulang tidak kembali pada tempatnya. Kemudian kelainan yang terakhir adalah kram atau kejang otot. Kram juga bisa terjadi akibat cuaca dingin atau gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. Kemudian cara menjaga dan merawat otot. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan yang tiba-tiba, dan kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Kemudian cara yang kedua adalah melakukan peregangan. Jadi kita peregangan, misalnya kita mau berolahraga, sebaiknya sebelum melakukan olahraga kita melakukan pemanasan dulu, dan setelah berolahraga kita melakukan pendinginan. Kemudian cara menjaga otot kita yang ketiga adalah melakukan latihan rutin. Latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot, misalnya jogging, bersepeda, atau jalan kaki juga bagus. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi kebutuhan cairan dalam tubuh orang itu berbeda-beda. Sebaiknya kita mengonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya yang kelima adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Di sekitar kita banyak makanan yang mengandung gizi yang baik untuk otot, misalnya dari putih telur, susu, ikan, sayur brokoli, daging ayam, daging sapi, ikan, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah meringankan nyeri otot. Jadi misalnya kita terkilir atau kram, kita bisa menggunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat, sehingga otot yang kram jadi lebih rileks. Kesimpulannya, otot manusia itu ada 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kemudian faktor penyebab gangguan pada otot bisa terjadi karena kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, dan juga bawaan